organisasi atau komunitas yang dia bergerak di bidang debat. Kita di dalam UKM sendiri memang ngadakan pelatihan ke anggota-anggota LDC khususnya yang nanti siap untuk diterjunkan buat lomba-lomba, buat kompetisi kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Efesa, kembali lagi bersama saya Aza dalam acara Podcast Efesa. Pada siang hari ini saya bersama dengan dua perwakilan cewek cantik nih ya dari LDC. Apa itu LDC? Law Debat Community. Mungkin sebelum kita lanjut di ngobrol pada siang hari ini, Podcast Efesa kali ini, mungkin mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mulai dari aku dulu ya. Iya, silahkan. Oke, teman-teman semua dan Aza, perkenalkan aku Dana dari Prodi HKI semester 7. Nah, kalau ini memperkenalkan diri langsung aja. Oke. Perkenalkan aku Cendikia dari Prodi Hukum semester 7 juga sama kayak Diana. Iya, jadi Mbak Diana dan juga Mbak Cendekia. Ya. Oke, mungkin bisa langsung saja kita ngobrol bareng pada siang hari ini. Tadi kan sudah saya singgung nih ke teman-teman, kita akan membahas mengenai LDC, Law Debat Community. Mungkin yang pertama, bisa nggak sih Mbak dijelasin apa sih Mbak itu Law Debat Community? Oke, aku dulu ya yang jawab ya. Silahkan. Jadi teman-teman semua dan Aza ya, Law Iya. Debat Community itu adalah organisasi atau komunitas yang dia bergerak di bidang debat. Nah, utamanya adalah debat hukum, karena kan law debat nih. Iya, Nah, law debat. iya, dia bergerak di bidang hukum. Nah, nanti di dalam LDC sendiri akan diberikan pembinaan, juga diberikan bimbingan kaitannya dengan gimana sih biar kita jadi debaters yang baik kayak gitu. Mungkin apa LDC ini termasuk UKM atau apa Mbak? Iya, kalau di FSA ini LDC termasuk UKM. Jadi kalau law debat ya, mungkin dipikir secara logis itu pasti banyak peminatnya. Ya, cukup lah ya untuk mengisi LDC Oh, gitu ya. iya. Mungkin bisa dijelaskan gimana sih Mbak tata cara untuk mengikuti LDC ini? Mungkin teman-teman yang nonton ada yang berkeinginan untuk join. Oke, bisa ya. Jadi seperti UKM-UKM yang lainnya ya, untuk masuk di LDC nanti akan ada open recruitment. Nah, untuk seleksi di LDC itu sendiri, biasanya kita yang pertama ada seleksi wawancara. Ya, biasalah ya seperti yang UKM lainnya itu ya, wawancara. Setelah itu nanti akan diberikan satu tema nih. Diberikan satu tema untuk nanti akan dipresentasikan gitu. Oh, jadi ada beberapa tahap, step tahap. Betul Oke. banget. Mungkin langsung saja bisa saya lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai kompetisi debat itu seperti apa? Kompetisi perdebatan itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Oke. Cendekia. Oke, Aku boleh. ya. Jadi terkait dengan kompetisi debat itu gimana sih gitu kan tadi Iya. pertanyaannya. Jadi kompetisi debat itu ya mungkin secara mudahnya dipahami ya lomba debat untuk secara mudahnya kayak gitu. Nah, Oke. nanti di lomba debat itu tentunya akan mempertemukan dua tim. Biasa kita kenal kalau di lomba debat hukum ya, karena kan kita law debat ya. Iya. Jadi mempertemukan dua tim, antara tim pro yang setuju terhadap suatu materi atau mosi yang Mosi diperdebatkan. tersebut. Oke. Sedangkan satu lagi ada namanya tim kontra, tim yang tidak setuju terhadap mosi atau materi yang diperdebatkan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kompetisi debat itu terdapat dua kelompok, di pembagian dua kelompok gitu. Iya. Itu apakah di dalam UKM sendiri, UKM tersebut LDC ini sangat aktif Mbak untuk melakukan kompetisi debat seperti itu dalam UKM sendiri? Kita di dalam UKM sendiri memang ngadakan pelatihan ke anggota-anggota LDC khususnya yang nanti siap untuk diterjunkan buat lomba-lomba, buat kompetisi kayak gitu. Emang ada pelatihannya. Iya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang eksternal nih, saya mau bertanya ke internalnya dulu ke Mbak Iya. Diana. Iya, gimana? Kalau boleh tahu tadi Mbak Diana semester 7 ya, Iya, Prodi semester HKI. 7. Iya, betul. Iya. Mengikuti LDC mulai kapan Mbak? Oke, kalau aku sendiri ikut LDC dari semester 1 aja. Semester 1 sampai semester 7. Oh iya, lama ya. Kenapa? Iya. Apa ya gitu itu namanya positif atau hal apa yang didapatkan oleh Mbak gitu ya. Diana? Oh, Iya. kalau hal positif tentu banyak ya yang kita dapatkan dari LDC. Tentu yang pertama itu adalah bagaimana kita mendapatkan
kedisiplinan di dalam LDC. Karena memang di LDC ini selain kita belajar tentang materi, selain kita belajar tentang bagaimana berdebat, yang terpenting adalah kita belajar disiplin aja. Karena kalau kita nggak disiplin kan ya nanti tentu kita akan susah untuk mengikuti ritme-ritme, misalnya mau kompetisi nih. Iya, Kalau iya. kita nggak disiplin dengan diri sendiri untuk belajar kan tentu susah juga kan Oh, untuk iya, kemudian iya. bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Iya, Ya kayak iya. gitu. Kalau untuk Mbak Cendekia nih gimana? Tadi kan Diana udah nyinggung ya terkait dengan disiplin waktu. Nah itu juga aku rasain sejak masuk di LDC. Sebelumnya sama kayak Diana, aku masuk LDC mulai dari semester 1 juga. Semester 1 berarti udah lama Udah banget. lama. Udah lama banget ini. udah lama Iya. Selain disiplin tentu yang dapat itu materi kan, karena kan biasa mosi-mosi yang diperdebatkan itu adalah mosi-mosi yang jarang dibahas waktu kita di kelas. Walaupun aku di prodi hukum sekalipun, mosi-mosi yang diperdebatkan itu adalah mosi-mosi di luar dari yang dipelajari. Jadi kayak kita tuh harus dituntut effort belajar lebih nih supaya iya. bisa paham terhadap suatu mosi. Jadi kita tuh kayak bisa lebih paham terkait dengan suatu hal yang itu nggak kita dapatkan di dalam kelas sama dosen misalnya kayak gitu. Iya, iya. Apakah dalam mengikuti UKM ini, LDC ini, ada nggak sih perasaan dari mbak-mbaknya sendiri kayak merasa terbebani ataupun bagaimana, atau malah senang mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan yang baru? Oke, mungkin dari Ya. Kia dulu. Oh, aku dulu ya. Boleh? Kalau awal-awal ya, karena kan memang awal-awal itu kalau dibilang orang itu masa peralihan antara SMA ke kuliah, apalagi iya. dengan habit LDC yang harus disiplin waktu yang kayak Diana bilang tadi dan lain sebagainya, harus belajar lebih gitu-gitu kan. Tentu awal-awal itu aku ngerasa agak susah untuk mengimbangi LDC itu sendiri karena mulai dari materinya kita harus belajar lebih, terus juga disiplin waktu dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya dituntut untuk itu. Nah, awal-awal itu aku memang kayak aduh aku kayaknya nggak kuat deh di LDC gitu kan. Tapi ternyata bisa. Tapi sampai ternyata sekarang. bisa. Tahan lama ya. Nah itu dia. Jadi ya dibiasain aja lama-lama bisa kayak gitu. Kalau untuk Mbak Diana sendiri gimana? Oke, sebenarnya kalau beban itu enggak ya, tapi memang ada pressure tersendiri, apalagi Iya. kalau kita sedang mau mengikuti perdebatan Iya. atau kita Oke. mau mengikuti kompetisi. Nah itu kan belajarnya ya kayak yang dibilang Kia, kita harus effort dan kita harus benar-benar meluangkan waktu di sana. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian jadi pressure. Nah Iya, tapi iya. nanti ketika kita sudah tanding atau bahkan ketika kita sudah dapat prestasi itu kan tentu rasa senangnya tuh Iya. lebih. Semangat, Jadi lebih benar semangat lagi. terbayarkan di Iya. sana Iya, gitu. betul. Jadi aku menyinggung pertanyaan ini, kali aja teman-teman yang lihat itu merasa sedikit terbebani, kan mungkin masih maba-maba nih. Jadi Iya. lihatlah maba-maba ini, mbak-mbak ini bertahan sampai semester 7 teman-teman. Oke, mungkin Oke. langsung saja pertanyaannya saya alihkan ke LDC, kembali Oke. lagi ke UKM ini. Apakah ada, boleh dijelaskan nggak Mbak step by stepnya dari LDC ini untuk mendapatkan prestasi? Oke, step by Iya. step ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan step by step itu gini, kita bisa bagi ini menjadi 3 aja. Kalau menurutku Gimana ya, tuh? mungkin Iya. nanti kalau Kia punya pandangan lain nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus menyiapkan materi atau substansi apa yang mau kita sampaikan ketika kita mengikuti kompetisi. Iya, Itu iya. yang pertama. Nah, karena apa? Karena ketika kita nggak punya materi, ya kita mau ngomong apa kan Iya. gitu. Mau ngomong Nah, apa iya, juga. bener. Itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mental. Hmm. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena sering juga ya kan kita nggak menutup mata ya kalau kita sebagai anak-anak mahasiswa yang masih mahasiswa kecil-kecil gini Iya, kan. iya, Nah, ini kan tentu kadang kalau berhadapan dengan tim-tim yang besar kan ada rasa-rasa minder, Iya, ada pasti, itu insecure pasti. itu kan. Nah, seperti itu harus ditata tuh mentalnya. Karena ketika mentalnya nggak ditata, maka materi yang sebelumnya sudah kita pelajari itu ternyata nggak bisa tersampaikan. Dan itu juga sering kali terjadi di teman-teman LDC sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan masalah penataan dari kepercayaan diri sendiri itu. Iya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah gimana kita biar bisa tampil secara maksimal ketika di perdebatan. Setelah tadi kita belajar sebelumnya, kita menyiapkan materi, menyiapkan argumentasi sebelumnya. Nah, gimana biar semua yang kita siapkan tadi itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ketika tiga tadi udah terpenuhi, Iya. ya insya Allah dengan doa juga ya. Iya, Jangan iya, lupa kita harus pastinya. berdoa ya. Kita harus berdoa karena ada faktor X ya yang di luar kendali kita yang sangat Iya. penting gitu. Nah, insya Allah nanti bisa mendapatkan prestasi gitu. Oke, terima kasih jawabannya, sangat memahamkan. Mungkin ada jawaban lain dari Mbak Cendekia atau cara pandang Mbak Cendekia sendiri? Kalau aku kurang lebih sama yang kayak Diana bilang ya, dari 3 faktor itu. Tadi aku pengen nambahin dari faktor X, jangan lupa ternyata udah ditambahin juga sama dia. Nggak lupa itu. Nggak lupa, nggak boleh Berarti lupa. pemikirannya
sudah anak LDC pemikirannya sama-sama kritis juga. Mungkin langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Apa sih hal yang dihadapi sebelum kompetisi? Oke. Biasanya sewajarnya itu apa sih Mbak? Oke, ketika sebelum kompetisi Iya. hal buruk atau hal baik ini? Mungkin bisa dijelaskan dua-duanya, hal baik dulu. Oke. Hal buruk dulu aja. Hal baik dulu apa buruk dulu? Buruk dulu aja. buruk dulu. Iya, buruk dulu. Oke, karena setelah melewati kesulitan kita mendapat Nah, kemudahan. Iya, masuk akal itu Oke. Mbak. Nanti bisa nggak jawabannya itu ada dua cara pandang yang berbeda antara Oke. Mbak Diana dan Mbak Cendekia. Boleh. Oke, gitu. Iya. Oke, dari aku dari hal buruk ya. Iya, Itu dan- bukan hal buruk sih sebenarnya ya. Apa Apa? ya? Kurang percaya diri mungkin Iya, kendala-kendala mungkin ya yang kendala. dihadapi. Nah, Iya. oke, kalau kendala-kendala tuh ya yang pertama bisa kurang percaya diri tadi. Iya. Apalagi kalau misalnya kita mau terjun atau mau turun di kompetisi yang besar, itu pasti ada rasa minder, rasa overthinking, Iya, itu pasti pastinya, ada. Nah, pastinya. itu mungkin pertama itu. Kedua adalah kesulitan-kesulitan materi. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya kalau ada beberapa materi yang diperdebatkan itu ternyata belum kita dapatkan di perkuliahan. Iya juga. Nah, itu yang kemudian menjadi suatu tekanan tersendiri ketika kita belajar itu tapi belum paham gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. belajar dari awal tuh. Nah, itu kendala-kendalanya bisa itu. Kalau hal baiknya ya tentu banyak banget ya hal baiknya ya. Iya. Karena setiap satu materi baru yang kita pelajari itu bisa menambah banyak banget pengetahuan baru untuk kita dan itu terkadang tanpa kita sadari itu berguna di lain waktu kayak Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. dan itu kayak seneng banget. Wah, yang aku pelajari di LDC ternyata keluar nih di sini. Teman-teman kayak belum gitu. tahu, tapi kita sendiri sudah Nah, tahu. benar Iya. itu. Mungkin sudah jawabannya Mbak? Tadi? Sudah bisa ke Kia? Iya. Oh, oke. Kalau dari aku ya struggle yang dihadapi, kesulitan-kesulitan. Mungkin aku beda nih sama Diana. Iya. Kalau dari aku yang pertama, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung sama Diana terkait dengan materi. Nah, kadang kita di dalam suatu perdebatan itu ada materi yang bahkan kita di kampus kita tidak mendapatkan materi itu. Misalnya tentang hukum luar angkasa. Nah, itu kan kita tidak mempelajari ya. Tidak, Mbak. Nah, makanya Saya aja kaget. Nah, makanya ternyata Iya. ada loh di luar sana pengaturan terkait dengan hukum luar angkasa itu Iya, seperti iya. apa. Nah, akhirnya itu kan kita harus kayak baca ini sih sebenarnya maksud seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua adalah terkait dengan ini lamanya durasi waktu antara pembagian mosi dengan jadwal perlombaan. Nah, kadang mosi yang ditentukan untuk perlombaan itu banyak, tapi waktu yang diberikan untuk membedah itu cuma sekitar sebulanan. Nah, itu akhirnya kadang kan kita membedah mosi-mosi yang cukup sulit ya. Nah, kan perlu nggak mungkin 1-2 hari bakal selesai. Iya, Perlu iya. ada pemahaman lebih sehingga perlu beberapa hari. Nah, kadang kita memang agak punya kesulitan Iya. bagaimana caranya dengan waktu yang cukup singkat tersebut bisa memaksimalkan untuk membedah semua mosi. Iya, Nah, iya. itu kita cukup punya tantangan sendiri juga. Terus belum lagi kalau misalnya misalnya kita kan di luar dari kompetisi tentunya kita punya kesibukan-kesibukan lain nih. Nah, Iya, iya, pasti, ketika ada kesibukan lain tersebut dapat mosi yang sulit pula gitu kan. Jadi kan kita harus gimana caranya bagi waktu nih antara kita harus belajar, antara kita gimana caranya supaya bisa ikuti kegiatan-kegiatan lain itu dan lain sebagainya. Nah, ada juga kesulitan mungkin sewaktu perdebatan berlangsung. Kadang kan lawan-lawan kita di luar sana itu adalah kampus-kampus yang nama-namanya sudah besar Iya. dan itu tidak diragukan lagi kemampuannya. Nah, jadi kadang kita kalau berhadapan dengan kampus-kampus besar dan Iya, mereka itu biasanya kita memandangnya sudah cukup wah gitu kan. Iya. Nah, jadi kita juga mempunyai kesulitan di situ. Kadang kita ngerasa down, ngerasa nggak pede dan lain sebagainya. Tapi berusaha semaksimal mungkin Iya. materi yang udah kita pelajari tetap disampaikan dengan cara yang baik dan yang terbaik yang kita bisa Iya. gitu. Kalau dari aku itu. Mungkin kalau kan tadi sempat menyinggung tentang perlombaan. Jadi di dalam LDC ini jelas dong Mbak pernah mengikuti lomba-lomba atau ajang-ajang perlombaan. Apa sih Mbak ajang-ajang perlombaan yang paling bergengsi yang diikuti LDC? Mungkin bisa dijelaskan semuanya. Kan Mbak ini kan sudah mengikuti dari semester 1. Aduh. Iya. Oh, tapi sebelum itu Gimana, mungkin lanjut aja ke pertanyaan saya tadi. Iya. Iya, ajang-ajang. Iya. Sebenarnya saya mau tanya, mungkin bisa dipending dulu ya pertanyaannya yang tadi. Oke. Di LDC ini berarti selama kurang lebih dari kurun waktu 3 tahun ya Iya. Mbak mengikuti ini. Apakah ada peningkatan
Peningkatan apa ini? LDC-nya itu mungkin sekarang itu lebih banyak peminat atau bagaimana ya? Gitu. Di UKM sendiri. Oke, di UKM-nya ya. Iya. Ya kalau keberjalanan dari aku semester 1 sampai sekarang ya, itu udah alhamdulillah udah banyak peningkatan. Baik itu dari segi peminat ataupun teman-teman yang udah bisa terjun ke lapangan, ke perdebatan maksudnya ya, kompetisi. Karena kalau dulu itu memang kan orangnya terbatas, ya karena peminatnya baru sedikit ya, kan LDC juga baru tuh, belum yang selama organisasi lain. Iya. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa terjun pun jumlahnya terbatas. Nah, kalau untuk sekarang itu kan karena LDC sudah mulai banyak yang minat, sudah mulai banyak yang tahu, jadi untuk yang ikut ke perdebatan atau yang bisa diterjunkan ke kompetisi itu lebih banyak gitu. Jadi lebih banyak peminat, terus ajang untuk perlombaan juga lebih banyak. Iya, lebih luas yang bisa dijangkau. Lebih luas lagi. Mungkin bisa disebutkan ajang-ajang perlombaan yang paling bergengsi nih. Oke, banyak ya sebenarnya ajang perlombaan yang bergengsi itu. Biasanya kalau yang dari pemerintahan itu ada dari Bawaslu. Itu dari Bawaslu beberapa waktu lalu juga ada itu. Kemudian dari kalau dulu tuh sempat ada dari Mahkamah Konstitusi. Tapi udah berapa tahun belakangan ini nggak ada. Jadi mungkin ya kita fokusnya lebih banyaknya itu ke Bawaslu tadi. Atau kalau dari kampus besar itu ada dari Universitas Diponegoro. Nah, Universitas Diponegoro itu juga mengadakan dan itu juga bergengsi banget gitu ya ikut di sana. Dan juga di Universitas Indonesia. Itu kemarin LDC juga sempat mengikuti di sana. Ya, kurang keren apa sih teman-teman di sini ya? Sangat keren sekali, saya sampai kaget sih. Apalagi mbaknya kan sudah lama mengikuti gitu loh. Mungkin lalu mbak dalam perdebatan di dalam LDC ini, lalu debat community kan ya, dibagi dua kelompok itu pembagiannya seperti apa mbak? Mungkin pada saat UKM melakukan pelatihan, yang melatih itu siapa dan perdebatannya bagaimana? Mosi diluncurkan oleh atasan sendiri, dari BPH-nya LDC atau bagaimana? Oke, kalau dalam pelatihannya LDC ya, kalau dari dalam pelatihannya LDC itu nanti pertama tadi kan mosi ya. Mosi itu biasanya kita pakai mosi-mosi perdebatan di luar. Jadi maksudnya ketika kita mempersiapkan debat di Universitas Diponegoro. Nah, mosi di Universitas Diponegoro tadi juga kita bahas nih di LDC. Jadi biar nggak cuma delegasi aja yang dapat hal-hal baik gitu kan, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan itu kayak gitu. Jadi kita kaji bersama. Nah, kemudian kalau untuk yang melatih siapa? Yang melatih itu dari pembina LDC. Pembina LDC ini ada 3. Ini nggak apa-apa ya aku sebut ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak sih mbak? Nggak apa-apa. Ya kan untuk mengenalkan ke teman-teman. Oke, jadi pembina LDC itu di FSA ini ada Pak Bagus, ada Pak Dr. Lutfi Lansori, sama Bu Helga Nurmilasari. Itu pembina LDC. Jadi kita itu memang dibimbing sekali dan dibina sama mereka itu kayak gitu. Oh, jadi untuk kita kembali ke ajang perlombaan itu tadi mbak ya. Ajang perlombaan apakah dari universitas kita sendiri atau dari pihak LDC ada keinginan untuk membuat ajang perlombaan di universitas sendiri? Waduh, sepertinya belum update ini. Ya, kita udah punya. Ya. Boleh dijelasin? Maaf ya mbak, nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu. Juga belum tahu. Ini jadi kita berbagi info di sini. Kalau dari LDC itu juga memanage acara. Kalau kemarin namanya RLLF, pernah dengar nggak? Raden Rahmat Law Fair. Pernah. Itu eventnya dari LDC. Manajemennya dari LDC tuh gitu. Tapi untuk tahun depan ini akan ada pembaruan. Jadi kan kalau RLLF kemarin itu kita itu hanya berapa lomba? 4 lomba ya? 4 lomba. Debat, LO sama SIO 3 lomba aja. 3 yang satu lagi ya? Iya, 3 lomba aja. Nah, besok ini kita mau update, jadi ada tambahan lomba baru termasuk legal drafting, speech competition itu, dan kita ganti nama jadi SALC. Apa Sunan itu, Mbak? Ampel Legal Competition. Sunan Ampel Law Competition apa Legal Competition? Legal Competition. Oh, gitu. Jadi hebat banget mbak, beneran hebat banget. Jadi udah ada ya ajang-ajang dari LDC sendiri di dalam kampus. Itu diperkhususkan untuk FSA? Enggak, itu nasional, untuk nasional. Untuk skalanya nasional, iya. Nasional teman-teman. Udah. Kemarin yang tahun kemarin pemenangnya itu dari UI sama Undip. Di final. Iya, di final debatnya itu. Final debatnya, oke. Jadi LDC di Fakultas Syariah Hukum ini sudah mulai mendunia. Mendunia. Amin. Siapa tahu Mbak ya? Siapa tahu. Apa mungkin dalam perdebatan itu
sering menggunakan bahasa Indonesia atau di perdebatan lain itu ada nggak sih Mbak dari LDC sendiri mungkin menggunakan bahasa Inggris atau gimana gitu? Waduh, tinggi sekali ini. Ini belum mungkin Kalau ya, habis misalkan ini. bahasa Inggris itu mungkin kita lebih ke teori-teorinya nih. Gimana istilah. Jadi kalau misalnya ada teori-teori hukum, istilah-istilah Oh, hukum, kita tentu iya. kutipnya kan yang asli kan. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya di situ. Atau kadang juga MOSI itu ada yang frasanya tuh pakai bahasa Inggris. Kayak fast track legislation. Iya, 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 kayak iya. gitu. Nah, itu mungkin itu. Tapi kalau untuk perdebatan secara ngomongnya, kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Iya. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena kita keterbatasan waktu jadi Iya. ngobrolnya kita terputus. Oke, mungkin saja. Oke. Sebelum kita akhiri teman-teman, saya juga sangat takjub sekali dengan Law Debat Komudi Fakultas Syariah Hukum ini. Mungkin dari Mbak Diana dan Mbak Cendekia bisa bergantian untuk memberikan closing statement. Saya sampai lupa closing statement untuk Jangan grogi, siang. kita juga grogi. Iya. Oke. Enggak, soalnya aku kaget banget, Mbak. Apa? Ya kayak wow banget gitu loh Eh, LDC jangan ini. gitu. Enggak, Jangan gitu. Enggak, teman-teman pasti banyak peminatnya ini. Udah, ayo lanjut. Mungkin bisa dari Mbak Diana dulu memberikan Oke. closing statement-nya. Ini buat apa Aza? Untuk Buat teman-teman. semua. Oh, Iya, teman-teman. buat teman-teman. Kalau untuk aku nanti bisa dijapri mungkin, Mbak. Oke. Iya. Jadi closing statementnya adalah ini ya mungkin ya, ketika kita di bangku perkuliahan kita kan harus memanfaatkan waktu ini dengan baik nih. Ya baik itu berorganisasi, baik itu berprestasi ataupun fokus di perkuliahan juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting apa? Yang penting kita mengisi hal-hal di perkuliahan ini dengan kegiatan yang positif supaya nantinya setelah lulus dari sini kita juga bisa berkiprah di masyarakat dengan positif gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Oke. Diana. Mungkin sekarang bisa Mbak Cendekia, Oke. silakan. Kalau dari aku mungkin closing statement yang bisa aku sampaikan buat teman-teman semuanya, jalani masa perkuliahan teman-teman semuanya dengan baik gitu. Karena kalau udah di semester 7 kayak aku dan Diana, kita sudah punya keterbatasan waktu untuk bisa mengikuti hal-hal baik itu gitu. Jadi selama teman-teman masih punya banyak waktu untuk dimaksimalkan, ya dimaksimalkan semaksimal mungkin. Apakah itu dengan berorganisasi, apakah kemudian dengan mengikuti kompetisi-kompetisi, atau bisa misalnya menulis dan lain sebagainya. Intinya dimaksimalkan aja waktu yang teman-teman punya supaya waktu teman-teman selama kuliah itu bermanfaat buat hidup teman-teman gitu. Kalau kurang lebih dari aku kayak gitu. Oke, saya cukup terkesan dengan Mbak Diana dan juga Mbak Cendekia. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke teman-teman, dari obrolan kita siang hari ini banyak sekali yang dapat kita dapatkan, tentunya yakni semangat pada diri kita sendiri untuk mengembangkan apa yang kita punya dan jangan mengeluh Mbak ya pastinya. Iya. Karena awal itu pasti susah. Iya, Nantinya benar, pasti benar. akan mudah dan enak dan Iya, betul. dikenal orang dengan baik juga. Ya, Amin. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa nantikan episode podcast FSA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.